Ketika seseorang meninggal dunia, ada 4 hal yang sangat dahsyat yang akan dialami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur hafaz wa ayyid nahdatal watan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para asatidz dan ustazat yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, adik-adik pelat Ma'had Al-Quran Al-Hadis Al-Majlis Syafi'atul Watan, pertemuan dan bertimur yang dihormati, keluarga dari almarhumah Ibunda Hajjah Halimah Sadiah dan keluarga dari almarhum Alhamdulillah Ma'minah yang dihormati, keluarga saya bersama Zillah Nahdlatul Watan, singkatnya pengantar jenazah kedua almarhum itu, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur pada sore hari ini karena kewajiban fardu kifayah kita kepada almarhum berdua ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita lakukan untuk kedua almarhum ini, mudah-mudahan diterima menjadi catatan amal saleh kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam atas junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kehadiran kita melayat sore ini, berkat kita berselawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia dimanapun tempatnya dikuburkan, secara khusus di sini, secara khusus lagi kedua almarhum Ibunda Hajjah Halimah Sadiah, almarhum Ibunda Aminah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pengantar jenazah rahmatullah, kehadiran kita pada sore hari ini sangat penting, sangat berharga. Kita saat ini diberikan pemahaman oleh Allah, diingatkan dan diberitahu dengan meninggalnya dua hambanya yang berbeda jenis, arah Nina, arah Mama. Seolah-olah Allah berkata, wahai hambaku yang hadir di kuburan ini, ingat, perempuan juga mati, laki-laki juga mati. Kita kepada niki, agar kita ingat dunia ini bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Kita tidak selamanya di sini. Kita sementara seperti almarhum yang dua niki, ya. Alhamdulillah. Jadi kedua orang tua kita ini, ya, sudah mendapat umur bonus lebih dari umur baginda. 75, Rasulullah 63. Sudah banyak sekali bonus beliau. Ya, kalau kita ambil dari sebuah hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebagus-bagus manusia kalau diberi umur yang banyak, lalu banyak umurnya dipakai berbuat baik. Alhamdulillah, ya, beliau berdua juga sedang ikut
berjuang membangun masjidnya, dan beliau juga ya tidak pernah ketinggalan juga membangun madrasah di tempat kita ini. Itu bagian dari jihad beliau. Makanya kita perlu berniat berperang, perlu kita berniat jihad. Tidak mesti jihad melawan manusia, ya. Apapun perjuangan membela agama Allah, kita berniat jihad. Sekalipun kita nanti mati di ranjang, mati di kasur kita, kalau sudah kita pernah berniat berjihad, maka kita ditulis oleh Allah pada saat kita meninggal seperti beliau berdua ini akan tercatat menjadi syuhada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untungnya kita berniat, ya, tetap berperang. Apalagi yang kita lawan adalah hawa nafsu kita yang terus menerus menyerang kita. Ya, alhamdulillah dari keluarga dari kedua almarhum itu tidak perlu bersedih, karena kita sholat tadi cukup banyak, ya, cukup banyak. Kalau saya ambil satu buah hadis, ma min muslimin, ma min abdin muslimin yamutu summa yusalli alaihi salasu sufufin illa ghafarallahu zunubahu. Dinara sebut dengan Islam sebagai hamba Allah yang mati kemudian disolatkan oleh 3 saf manusia, 3 saf, ya, 3 baris. Tadi safnya lebih 3 banyak dan cukup banyak. Dengan hadis tadi sudah menjadi jaminan ghafarallahu zunubahu, ghafarallahu zunubaha, ya, Allah akan mengampuni dosa almarhumah Ibunda Hajah Al-Matasadiyah, Allah juga akan mengampuni dosa ayahanda almarhum Amat Minah. Itulah pentingnya kita banyak-banyak sholat, ya, banyak-banyak sholat. Sekir baik makbul doa dengan sesembahyang niki yang mengatakan Allahumma ghfir lahuma, ya Allah ampunilah keduanya. Mana nenek terus jari, wah, selamat tuh. Apalagi banyak kita. Dalam hadis lain, man mata summa yusalli alaihi 40 nafara ghafarallahu dzunubahu. Saya mati, kemudian orang itu disolat janazahkan oleh 40 orang saja, pasti diampun dosanya. 40 saja. Yang tadi, ya, cukup berapa kali lipat 40 sudah. Berapa kali lipat 40? Kalimat 40 di sini sekaligus kata ulama. Dekna 2, bareh 2, petang dasa kali sembahyang. Sekali, ya. Tuh, karena orang yang berjamaah itu sangat keras, daya tariknya sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita selalu berjamaah, ya, berjamaah sholat, berjamaah ngaji, juga berjamaah makan, ya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah, kekasih Allah? Karena beliau tidak pernah makan tanpa berjamaah. Beliau cari sampai 1 kilo, beliau mencari teman supaya ada temannya makan, ya. Lebih-lebih kalau enak kanduknya, ya, lihat mari itu lemon mai kanduk aja ditebarin enak dapur sambal berutan enak, ya. Penting bahwa sekalian, apapun mari kita berjamaah, ya. Lebih-lebih belum sekarang sudah membangun masjid, harus berjamaah, kuat persatuan, cepat selesai insyaallah, ya. Dari apapun yang kita lakukan seperti ini insyaallah, tapi kami yakin jamaah tetangga, ya, kompak, selalu utuh bersatu, ya, insyaallah apa yang beliau programkan akan cepat selesai, ya. Nah, oleh sebab itu keluarga lebih hajah niki, ya, ibunda, ada cucu yang sudah mahat, ya, ya. Setelah almarhum Aminah ada keluarga yang soleh, anak dari soleh, cukup juga menjadi jaminan beliau, cukup menjadi jaminan keselamatan almarhum dan almarhumah niki. Okay. Namun terbaik-baik
Itu inak tuan orang almarhum itu dengan biasa. Sang keluarga doang nangis. Syekh Jabir ulama besar. Bukan Indonesia yang nangis itu. Dunia yang menangis. Apa yang terjadi di dunia ini. Ya. Kalau bahasa Al-Quran melihat Nabi kita. Innaka mayyitun. Fa innahum mayyitun. Kalau saja engkau Muhammad mati, apalagi mereka. Mereka lebih cocok mati. Ya. Artinya, dek kata pikiran lalu ya. Kemudian jarin tiang. Ya. Selaku anak mungkin, selaku saudara. Meninggalnya orang tua kita yang berdua ini. Ini belum piangan kah? Terbanding Syekh Jabir, Masya Allah. Ya. Ditambah lagi beliau ini sakit, ya. Sakit. Inilah cocoknya meninggal. Dalam hadis dijelaskan, ketika seseorang meninggal dalam sakit, itu bisa jadi ada dosa yang belum bisa diampun dengan amalnya. Mungkin belum bisa dengan sholatnya, belum bisa diampun dengan sedekahnya, puasanya, hajinya, belum bisa. Kecuali dengan dia harus sakit diberi oleh Allah. Untuk membersihkan secara total hambanya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau sakit. Ya, itulah cara Allah mencintai hambanya. Kita kadang-kadang asik, ya, serba salah aja. Mati sakit susah, mati sehat apalagi. Ya, mari kita tetap bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik agarna bagus perasaan teh. Ya, itu satu. Oh, Syekh Jabir doang mati, apalagi kina Tuhan, apalagi aman teh. Tenang, jangan enggak? Ya. Ya. Oh, duit dengan bayangin ini dia, alhamdulillah. Nah, nangkai terpikiran diri kita. Jemaah muntah mati sulit jemaah, bau keinginan duit dengan nyenterang kita. Atau dia tahu itu dengan mati kira-kira. Oke. Kamu terpikir-pikir mari coba. Kemarin telah jatuh pesawat itu, ya. Sriwijaya itu Masya Allah. Berlebur 4 tolang nah. Nah, jemaah masih terbau nyenterang utuh dengan doa dan iki utuh. Kita lihat, no jangan tak ada. Kedaitan tukangnya setui, berbentan nangis. Kalau Allah menghendaki demikian, ya, lebih syukur hati kita bau nyenterang dengan doa. Utuh bau tak kumpul ngene, ya. Kalau itu belum diurus semuanya, masih diurus jenazahnya, di mana tempatnya, di mana tempat berlabuhnya, wallahu a'lam. Sampai hari ini belum ketemu semua. Malah ada bayi yang tidak mati, ya. Ada anak kecil satu keluarga yang tidak mati. Nah, kalau Allah menghendaki, ya, pada anak kecil apa kemampuannya nolong dirinya, tidak mungkin dia bisa renang, tapi dia juga tidak mati kalau Allah mau. Malah pengantin ini 2 telah mati enggak. 2 pengantin ini belum diresepsi dia, hanya selesai nikah, ya, mati. Itu yang dikatakan Imam Syafi'i dalam syairnya itu. Wa kam min arusin, berapa banyak pengantin di pagi hari dirias, sorenya meninggal dunia. Karena umur kita tidak tahu sekalian. Tidak tahu. Mudah tahu jam-jam tamati jam mulai kita siap. Ya, mulai kita bersedekah, mulai kita wirid dulu, mulai kita ngaji dulu, terus tamati. Ya, tapi kita tidak tahu. Ada juga saudara kita kemarin meninggalnya di Malaysia. Itu juga sebagai bukti Al-Quran. Di ayat bintamu, di mana tanah kita akan mati. Wallahu a'lam. Beja kita mati. Ya, kita juga tidak tahu. Oleh sebab itu, ya, kapanpun kita mati, hari yang terbaik. Ibnu Abbas pernah ditanya oleh sahabat beliau, hari yang paling baik. Beliau jawab hari Jumat. Bulan yang paling baik, beliau jawab bulan Ramadan. Perbuatan yang paling baik, sholat di awal waktu. Itu jawaban Ibnu Abbas. Jarak 3 hari beliau menjawab pertanyaan itu, meninggal Ibnu Abbas. Cerita meninggal beliau menjawab pertanyaan itu disampaikan kepada Sayyidina Ali. Kemarin beliau sudah menjawab ini pertanyaan. Apa jawab Sayyidina Ali? Andai kata ulama di bawah dunia ini ditanya tentang 3 pertanyaan tadi, pasti jawabannya sama dengan Ibnu Abbas. Hari yang paling baik adalah hari Jumat, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan, pekerjaan yang paling baik adalah sholat pada waktunya.
Kecuali saya, kata Sayyidina Ali. Berbeda jawaban saya, tidak sama dengan para ulama. Ya. Apa kata beliau? Hari yang paling baik di mana kita bisa mati membawa iman kita menghadap Allah. Itulah hari yang terbaik. Naka Jumat beta anta lagu itu tau men gocak manuk mus mati. Dara gawin na jelo Jumat. Haraan na jelo Selasa jaga para nasiale dengan ya lagu tok tengah haji no. Ya tok tengah haji terus meninggal. Ya. Nah, ya hari terbaik. Bulan yang terbaik adalah bulan di mana seseorang bisa bertobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gawina bulan Ramadan ya tahu dah di puasa endah. Ya tahu mendung bertaruh. Apa artinya Ramadan kalau perbuatan kita tidak benar? Kata Sin Ali, bulan yang terbaik, bulan di mana seseorang bisa bertaubatun nasuha dari perbuatan yang tidak baik menuju yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbuatan yang baik bukan sholat pada waktunya, ya. Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan kapanpun kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan yang baik. Oleh sebab itu yang sekalian, kesempatan ini itulah luar biasanya kita semua ya termasuk Rasulullah SAW. Ya. Dapat kubur-kubur ngaji doang belum gua alhamdulillah. Ya. Karena ini juga kita jaga. Oleh sebab itu jadi ada juga yang perlu kami sampaikan. Ketika seseorang meninggal dunia ada 4 hal yang sangat dahsyat yang akan dialami. Ada 4 hal yang sangat tidak diinginkan yang akan dialami kalau orang itu ya tidak baik lebih-lebih. Yang pertama, dia akan rasakan rasa takut di dalam kubur. Kenapa? Karena di dalam sendirian. Ya, andai kata pelunggu le bau tau dah. Ya, tataliang le tunggak mesan ini dua telu kalem doang bani kira-kira. Taliangnya malu bau ini dia di dalam. Terketang pelunggu mana? Pasti kita takut. Apalagi di dalam. Ya, apalagi di dalam. Semua orang akan dikasih rasa takut itu. Iya. Ada yang pada awalnya dia takut, pada akhirnya begitu dia ditanya oleh Munkar Nakir, dia mampu jawab, maka rasa takut itu hilang. Yang kedua, akan dialami gelapnya alam kubur. Gelapnya alam kubur. Dulu di Madinah Rasulullah SAW ya mengenal marbotnya ada 2, ada laki ada perempuan. Suatu hari beliau keluar, pulang-pulang ke Madinah, selesai salat subuh, Rasulullah mencari, mbak merebut ini, oh meninggal ya Rasulullah, meninggal, kendena pada aku, oh belum keluar. Di mana kuburannya kata beliau? Oh di sini dia sedang mengalami gelapnya gelapnya alam kubur kata Rasulullah. Padahal merebut, ya merebut itu terkenal orang yang tidak dimakan jasadnya oleh tanah. Ayai bau jari merbot sampai 7 tahun ikhlas lagu ikhlas tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Lagu ini ikhlas dia negajin jadi wah datang. Negajin jero rajin. Oh keruan nala ini jadi nabasu. Nejam dia negaji kena dia tetap rajin. Ya, narak kena dia ikhlas. Itu salah satu merbot yang akan dipelihara jasadnya sekalipun mati. Ini yang kedua, semua orang akan mengalami gelapnya alam kubur kecuali kalau dia membawa amal soleh yang baik. Ya. Yang ketiga, himpitan alam kubur. Semua orang akan dihimpit, semua akan dites oleh kubur itu. Ada seorang sahabat bernama Mu'az, ya, Mu'az. Beliau itu ketika meninggal dunia, aras itu bergetar, saking hebatnya beliau. Saking alimnya Sayyidina Mu'az itu, ketika meninggalnya semua pintu langit terbuka. Pintu surga terbuka,
pintu neraka tertutup. Tapi beliau di awal dimasukkan juga, dihimpit oleh kubur itu. Dihimpit, dicepit. Ya, karena beliau setelah dijepit ternyata beliau orang hebat, baru dunia itu mundur-mundur menjauh sepenjauh pandangan kita. Semua akan dijepit duluan, dicoba dulu. Ya. Nah, lamun dia tahu berjawab jaba biar ramok na jama itu. Besalewanan tolang ke selapuna. Si kanan nading kiri, kiri nading kanan. Biar besalewanan. Remes na jama itu oleh tanah niti. Nah, itu janji mereka ketika sekarang kita hidup ini. Ya bena adama tamsi ala zahri wa tasiru kabi batni, itu kata tanah. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, setiap hari tanah itu 7 kali memanggil kita manusia ini. 7 kali dia memanggil. Salah satunya itu yang tadi. Ya bena adama, hai manusia, tamsi ala zahri, kamu kesana kemari di punggungku, ketuk kete doang, ketuk kete. Tapi ingat, tasiru kabi batni, kau akan kembali ke perutku seperti padaran ini. Kita tulang-tulang di perut bumi. Ya bena adama tamsi majmu'an bi zuhri, hei manusia, kau kesana kemari bawa temanmu berjamaah kemana-mana, tapi ingat kau kembali ke perutku dalam keadaan sendirian. Dia narak kancen dari dalam. Misalnya almarhumah nak tuan, ai paling kangen ke, sanggup nunggu 2 minggu doang. Boleh om hidup bareng dah. Boleh. Ayah anda meminah ke, saya paling kangen ke. Ai bija paling kangen, tunggu beliau tulu kalem dong coba. Ndara sanggup. Iya. Tapi bukan seperti itu cara kita menyayangi orang meninggal. Mari kita sering-sering kirimkan ya beliau bacaan Al-Quran, zikir tahlil dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang terakhir akan dialami oleh setiap orang meninggal adalah pertanyaan mungkar dan nakir. Semua orang akan ditanya. Ya, semua orang akan ditanya. Lebih-lebih tentang harta kita. Harta yang banyak, ya, berapapun banyak harta seseorang, lebih-lebih kalau dia kaya. Orang kaya yang pelit, dengan sugih si pelit, 2 siksaan yang sangat berat dialami tentang hartanya. 2 siksaan. Yang pertama, ngombe-ngombe luwe harta tinggalana, wajib akan dibagi habis. Wajib akan dibagi habis. Dia nara gina gariang. Malah masih bersoal itu masih. Iya, wajib akan dihabiskan itu oleh keluarga yang hidup. Untunglah menara si sayang kan. Pedara 2 sumbangan dari wakaf madrasah. Menakawa menuju untung tegul menara. Hah? Iya. Agak mumpung tidur sekalian tunggu syarat duit sila. Dende detak utang harta. Araan ita bilin harta ino ketimbang harta bilin ita. Araan ita bilinnya. Be kenana ita bilin harta, belanja ayangnya di jalan Allah. Dia dah takut. Itu namanya kita meninggalkan harta. Numpuk-numpuk ya diri terus hilang. Berarti harta bilin ita itu. Harta lelah temikirin, insyaallah. No, marah dengan sebab kemalian ini. Araan itu merah dulu ketimbang itu nak bilin merari. Mai idaptan, ya. Yang kedua, yang diarani orang-orang yang kaya. Semua hartanya yang sudah habis dibagi tadi, wajib dia ditanya semuanya dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia ditanya semuanya. Makanya kata ulama, ya, harta yang halal akan dihisap, harta yang haram akan diazab. Yang ulangi, harta yang halal akan dihisap, harta yang haram akan diazab oleh Allah Subhanahu. Saya azab harta tu si Ipina, yang sekalian. Tuh, ya, karena harta itu titipan. Angkat belunggung nara bijana sekolah dia takut. Biaya, minta gratis doang. Hah? Iya.
Kalau banyak kita keluarkan amal, ya banyak kita temukan. Anak jari pelunggu itu ibarat sayur mayur, ibarat pertanian. Lamun tepagah biayanya beli hasilnya tiang. Lamun gratis ibarat. Bermain. Milik ya tayak. Bagus. Dan ini yang sekalian. Itu sebabnya dalam hadis anak kecil itu kalau tidak diakekahkan hukumnya marhunun, tergadi selamanya. Tergadenya, tidak bisa bebas anak itu. Barang kau tergadi motor tahu, belah kami mikir mindok ya doang di teman baik dia. Mau ke sana tidak bisa, mau ke sini tidak bisa, kena tergadi. Itu anak yang lahir itu kalau tidak diakekahkan akan tetap tergadi. Otaknya agak sempit, tidak bisa cair, tidak bisa encer, karena masih terikat saja. Ya, nah, kalau ada rezeki pelunggu, jangan takut membiayai dia. Ya, karena juga bagian dari kita bersyukur. Lain syakartum, la azidatakum. Hafal doang ayat ini kan? Apalagi sekat pengamalan, sekat. Ya tis tebala itu ngantongang kepeng lempeng kiri no. Kurang bagus dengan tukang kepeng tene. Nah, kalau tengempus ya abang sukul tulak balik. Balik kempus hijau tulak. Ternyata ndarak ternyata lebawa terus ngocok-ngocok patimuran petanta. Ira patimuran. Siu. Henna. Namun dengan dojok mall aja, tenan jauh ya. Mareh dong nabi nang asa tu. Bajar bui kepeng baru nang asa. Coba, insyaallah. Mun tonton beramal coba itu. Jelas dari masjid iki. Store doang mana. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Hadirin pengantar jenazah rahimakumullah. Mumpung masih sehat niki, ya mumpung masih bau, ya mudah-mudahan kepada panjang umur nggih. Arahan tanyen terang ketimbang tesen terang jadi mana berhenti? Arahan tanyen terang atau tesen terang? Senterang apa nyenterang? Nyenterang nggih, amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Arahan teh sembahyang mudin imam julun nggih. Ketimbang julun imam berhenti. Arahan teh sembahyang mudin imam ketimbang julun imam nang kasih bajang-bajang pacu sembahyang baik. Meninggalan sembahyang maka terakhir sembahyang kasuan julun imam tauna. Pelot. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, kita berbanyak amal soleh. Karena alam kubur ini yang kita lihat sekarang ini di dalam adalah alam penantian. Kita nanti datangnya hari kiamat. Lamun nalui kepeng tanganti deman nite, nalui bekal tanganti deman nalai bekah, ya, nalai baik, ya. Tapi banyak bekal kita nunggu. Tapi kalau tidak ada bekal kita, jangan coba-coba belum menunggu. Kamu dijuk belanja aja, mau dijuk belanja, susah kita yang sekalian, ya. Mudah-mudahan mari kita berbanyak amal soleh, ya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada almarhumah. Beliau berdua yang mewakili keluarga. Ya, yang pertama sang narak dosa pelih hilap salah dari ibunda Haji Halimatus Sa'diyah dan ayahanda Aminah. Ya, selama belum bergaul selama 75 tahun bersama beliau. Sang narak pelih hilap salah berdarah niki berdua, baik beliau sengaja maupun tidak. Dia mau beli keluarga memintakan maaf. Barang-barang maaf nggih. Maaf nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kedua, sang nara, ya, hubungan manusia dengan manusia beliau, yaitu hutang piutang yang untuk jumlahnya cukup besar. Lama nabutang alasan dan meringan keluarga berdua itu, ya, menghadapi musibah ini, tabara alasan. Namun itu sedikit, lagu mereka baik sudah. Mulai saat ini dia hanya mengingatkan, ya, sila kita diwalahkan kepada keluarga yang terdekat. Belum berhubungan dengan keluarga dari Natuan dan hamba Aminah, ya, agar beliau tidak lagi berstatus berhutang, ya, terhadap sesama manusia.
Terakhir, mari kita sama-sama saksikan kedua almarhum ini dengan bagus nggih. Dengan bagus nggih. Asyhadu alaihima bil khair. Asyhadu alaihima bil khair. Asyhadu alaihima bil khair. Wallahu khairul syahidin. Terima kasih. Allahul muwaffiq wal hadi ila dzil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.